الإيمان. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita lanjutkan saudaraku seiman hadis 764. Warahu Ibnu Majah wal Bazzar wal Baihaqi min hadits Ibnu Umar. Ibnu Majah, Al Bazzar, Al Baihaqi meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar. Dan ini lafaz Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaral muhajirin, khisalun khamsun in ibtulitum bihinna wa nazalna bikum a'udzu billah an tudrikuhunna. Wahai sekalian muhajirin, ada 5 perangai, jangan sampai kalian diberikan 5 perangai tersebut dan menimpa kalian. Dan aku berlindung kepada Allah, jangan sampai itu menimpa kalian. Apa itu 5 perkara? Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim. Tidaklah tersebar fahisyah, itu zina, pada suatu kaum sampai mereka memperlihatkan perzinahan, artinya terang-terangan, kecuali akan tersebar pada mereka penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil mu'nah wa jawri sultan. Dan tidaklah mereka mengurang-urangi timbangan dan takaran, kecuali mereka akan ditimpa oleh sinin, musim paceklik, ya. Wasyiddatil mu'nah. Syiddatul mu'nah artinya susahnya, beratnya, ya, kehidupan. Wajawri sultan, dan kezaliman penguasa. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar minas sama'. Dan tidaklah mereka menghalangi zakat harta mereka, artinya mereka tidak mau bayar zakat, kecuali mereka terhalang dari hujan. Walaulal bahaim lam yuntaru, kalau bukan karena binatang-binatang ternak, tentu mereka tidak akan diberikan hujan. Wala naqadu ahdallahi wa ahda rasulih ila sullita alaihim aduun min ghairihim. Dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya, kecuali akan dikuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka. Ya fayakhudhu ba'da ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah illa ju'ila ba'suhum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum kepada kitabullah, kecuali akan dijadikan mereka saling berpecah belah satu sama mereka. Sementara dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, khamsun, ada 5. Qila ya Rasulullah, ma khamsun bi khamsin? Ya khamsun bi khamsin. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apa itu 5 dengan 5?
Kata Rasulullah SAW, ma naqadha qaumun al-ahda illa sullitu alaihim al-aduwuhum. Tidaklah suatu kaum membatalkan perjanjian, maksudnya perjanjian kepada Allah untuk menaati Allah dan tidak mempersekutukan Allah, kecuali mereka akan dikuasai oleh musuh mereka. Wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasha fihimul faqr. Dan tidaklah mereka berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan, kecuali akan tersebar pada mereka kefakiran. Wala dhaharat fihimul fahisyah illa fasha fihimul maut. Dan tidaklah tampak pada mereka perbuatan fahisyah, yaitu zina, kecuali akan tersebar kematian pada mereka. Wala mana'uz zakah illa hubisa anhumul qatr. Dan jika mereka tidak mau bayar zakat, maka akan ditahan hujan dari mereka. Wala taffaful mikyala illa hubisa anhumun nabat wa ukhidhu bis-sinin. Dan tidaklah mereka mengurang-urang timbangan, kecuali akan terhalang dari mereka tumbuh-tumbuhan dan ditimpa yaitu sinin, yaitu kekeringan. Ya. Di sini akhi memberikan kepada kita ancaman dari Rasulullah SAW, di mana yang pertama bahwa zina tidaklah tersebar di suatu kaum kecuali akan Allah timpakan kepada mereka penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak ada. Dan itu benar, Pak. Kita lihat demikian. Penyakit-penyakit akibat zina itu ngeri, Pak. Ada raja singa lah, ada spilis lah, ada yang terakhir itu AIDS, ya. Entah apakah akan muncul penyakit apa lagi, wallahu a'lam. Itu menunjukkan ya akal Islam bahwa zina itu malah menimbulkan penyakit, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di zaman sekarang ya subhanallah ya, kita lihat usaha untuk menebarkan perzinahan luar biasa sekali. Wanita-wanita yang mempertontonkan aurat mereka, akhirnya kemudian orang pacaran di depan mata manusia, sudah nggak ada rasa malu lagi, saudaraku seiman. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua yaitu mengurangi timbangan. Mengurangi apa? Timbangan atau takaran, sebagaimana Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Celaka, wail buat orang-orang mutaffifin. Siapa mutaffifin, Pak? Itu orang-orang yang mengurang-urangi timbangan. Wa alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka minta ditimbangkan, mereka minta harus pas. Tapi kalau mereka yang nimbang, mereka malah mengurang-urangi. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ini ya akhi, bukan hanya pada timbangan, bukan. Misalnya kalau antum kontraktor nih, harus dapat tender untuk mengerjakan jalan tol misalnya. Dan takarannya antum kurang-kurangi biar dapat keuntungan banyak misalnya. Ini termasuk mutaffifin ya akhwat Islam, saudaraku seiman. Dan zaman sekarang seperti ini banyak, Pak. Banget. Ya. Orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala mengurang-kurangi timbangan. Dan tidaklah mereka mengurangi timbangan kecuali mereka akan ditimpa kekeringan dan kehidupan yang berat
dan penguasa yang zolim. Dan tidaklah mereka tidak mau bayar zakat kecuali akan dihalangi dari air hujan. Artinya Allah tahan air hujan sehingga terjadi kekeringan. Kalau bukan karena binatang ternak, kata Rasulullah SAW, mereka tidak akan diberikan air hujan. Tapi ternyata Allah sayang kepada makhluk-makhluk yang lain, Pak. Ya. Demikian pula yang keempat, yaitu tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan Rasulnya, yaitu untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menaati Rasulullah SAW, kecuali akan dikuasai oleh musuh mereka. Dan ini benar, saudaraku seiman. Di perang Uhud, kaum muslimin kalah. Kenapa? Karena tidak menaati perintah Rasul. Rasulullah menyuruh kepada pasukan pemanah, jangan turun menang maupun kalah. Ketika terjadi perang, kalah kaum musyrikin. Banyak ghanimah. Rupanya pasukan pemanah turun, Pak. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan, jangan turun menang maupun kalah. Akhirnya turun, kebanyakannya tinggal beberapa orang saja. Sehingga kemudian Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir melihat kesempatan ini untuk kemudian membokong kaum muslimin dari arah sana. Kalah kaum muslimin, akhi, sampai Allah abadikan itu perang Uhud. Ya. Dalam surat Ali Imran sekitar 28 ayat. Allah mengatakan, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Apakah kalian ketika ditimpa musibah, yaitu kalah di perang Uhud, sementara kalian sudah mendapatkan kemenangan di perang Badar 2 kali lipat, kalian berkata, kenapa kami bisa kalah? Allah berfirman, katakanlah, kekalahan itu berasal dari kesalahan kalian sendiri. Allah tidak mengatakan kalian kalah karena pasukan musuh lebih banyak jumlahnya, enggak. Karena di perang Uhud kaum musyrikin berapa, Pak, pasukannya? 3.000. Kaum muslimin berapa pasukannya? Tadinya 1.000. Kemudian 300 terkena provokator dari kaum munafikin. Akhirnya tersisa 700 orang. Allah mengatakan kekalahan bukan dari hebatnya musuh, bukan. Buktinya ya, kaum muslimin pertama kali menang, Pak. Kekalahan itu gara-gara apa? Pasukan pemanah menyelisih perintah Rasul. Kalah. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya disebutkan dalam hadis, yushikul umam an tada'a bikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir nanti, kata Rasulullah SAW, umat-umat kafir itu akan saling memanggil untuk menyantap kalian. Sebagaimana orang-orang lapar saling memanggil untuk menyantap hidangan. Apa kata para sahabat? Famin killatina yawma idzin ya Rasulullah. Apakah waktu itu jumlah kaum muslimin sedikit, ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Bal antum katsir. Justru kalian waktu itu jumlahnya banyak. Walakin gutha'un ka gutha'is sail. Tapi banyaknya kalian sebagaikan buih yang dibawa oleh banjir. Gak punya kekuatan. Kita lihat di zaman sekarang, ya, kaum muslimin di Palestina, di Gaza, dibunuh, dibunuh. Kaum muslimin hanya bisa diam. Negara-negara Arab yang di situ mayoritas muslim hanya bisa diam. Gak punya kemampuan apa-apa, saudaraku seiman. Ya. Kemudian Rasulullah sabda apa?
wala yanzi'anna Allahu an qulubi aduwikumul mahabata minkum. Sungguh Allah akan cabut rasa takut dari hati musuh kalian kepada kalian tuh. Wala yaqdhifanna Allah fi qulubihimul wahn. Dan Allah akan berikan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Para sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut apa? Mati. Artinya kaum muslimin itu apa? Ya, pikirannya hanya dunia. Gak mau mikir bagaimana saya bisa untuk membela agama Allah. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud juga, idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian disibukkan dengan jual beli inah, apa itu? Riba. Dan kalian mengambil ekor sapi, maksudnya peternakan. Dan kalian ridho dengan apa? Tanaman, maksudnya sibuk dengan pertanian. Dan kalian tinggalkan berjihad untuk memperjuangkan agama Allah, Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan. Dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Lihat saudaraku. Dan benar. Kita lihat kaum muslimin yang dia pikirannya gimana dapat cuan. Pejabatnya mikirin gimana dapat jabatan. Udah dapat jabatan mikirin bagaimana bisa mempertahankan jabatan. Sikat sini, sikut sini, nggak peduli halal haram. Seperti yang Rasulullah kabarkan persis, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kaum muslimin sudah nggak mau peduli sama agamanya lagi. Ya, kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat tentunya. Ya, pantas saja kaum muslimin di dunia ini berapa, Pak? Miliar, Pak. Tapi tidak punya kemampuan apa-apa, saudaraku. Di negara kita sendiri kaum muslimin mayoritas, Pak. Tapi seakan-akan gak punya kemampuan apa-apa, saudaraku seiman. Akibat apa? Yaitu maksiat, kesyirikan merajalela, kebid'ahan. Maka apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, Allah kuasakan kepada kalian kehinaan, hina. Dulu di zaman Rasulullah, musuh-musuh Islam itu ketakutan, Pak. Ya, di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itu musuh-musuh ya Islam itu ketakutan. Di zaman sekarang boro-boro. Umat Islam sekarang itu kayak macan ompong, Pak. Udah nggak punya kekuatan lagi. Orang Yahudi sekarang menganggap remeh umat Islam. Apa umat Islam itu? Subhanallah, shadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Berarti bagaimana dong caranya, Pak? Caranya kita kembali kepada agama Allah, Pak. Kembali kepada agama Allah, caranya gimana kalau bukan dengan cara menuntut ilmu, mempelajarinya, mengamalkannya. Setiap kita harus mau, ya akhi, kembali kepada agama Allah, mempraktekkan agama Allah, karena itulah perjanjian yang Allah ambil dari kita. Ya, untuk senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakhudhu min ba'd ma fi aydihim, sehingga musuh-musuh kaum muslimin itu mengambil sebagian yang ada pada mereka. Ya, kaum muslimin dulu dijajah nggak, Pak? Negara-negara Islam. Mulai Eropa, Indonesia dijajah Belanda, Inggris, Portugis, Jepang.
Negara-negara Islam yang lain pun sama, dijajah. Akibat apa ini, kata Rasulullah SAW? Tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan Rasulnya, yaitu untuk menaati Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan kuasakan kepada mereka musuh mereka. Lalu musuh mereka akan mengambil apa yang ada pada tangan mereka itu. Antum tahu, Filipina itu tadinya kerajaan Islam yang sangat kuat, Pak. Hilang. Andalus habis. Banyak yang tadinya kerajaan-kerajaan Islam yang kuat, habis. Cina tadinya kerajaan Islam yang sangat kuat, habis. Sebabnya apa? Rasulullah sudah memberitahu. Yang kita khawatirkan negeri kita habis juga nanti. Kalau ternyata umat Islamnya cuek, Pak, sama agamanya, Pak. Makanya kita sebagai umat Islam, Pak, ayo kita kembali. Kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, handai taulan kita. Kita ajak, ayo kita mempelajari agama Allah. Kita amalkan perintah Allah. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah SAW, tidaklah pemimpin mereka berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Artinya nggak mau berhukum dengan kitabullah, kecuali Allah akan jadikan kepada mereka apa? Perpecahan. Dalam satu ayat yang lain, kecuali akan tersebar kefakiran. Dan sahih, betul, Pak. Ketika pemimpin-pemimpin dunia Islam rata-rata gak mau berhukum dan hukum Allah, pecah. Di mana-mana kaum muslimin pecah. Memang demikian sudah sunatullah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya, hadis 766. Wan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala la yuqwa rajulun bikanzin fayamassu dirhamun dirhaman wala dinarun dinaran yuwassa'u jilduhu hatta yudha'u kullu dinarin wa dirhamin ala hiddatihi. Tidaklah seseorang disetrika akibat daripada harta yang ia tumpuk. Maksudnya, kata para ulama, bahwa menumpuk harta itu, ya, bukanlah sebab seseorang diazab dalam api neraka. Akan tetapi yang menyebabkan dia diazab dalam api neraka itu tidak mau mengeluarkan apa? Zakatnya. Sebatas menumpuk boleh dengan syarat dikeluarkan padanya apa? Zakat. Artinya menumpuk di sini maksudnya, Pak, menabung duit, Pak. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak mau mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Adapun kalau antum nabung duit tapi tetap dikeluarkan zakatnya, maka itu tidak disebut dengan kanzun atau menumpuk-numpuk apa? Harta. Fayamasu dirhamun dirhaman. Maka lalu dirham menyentuh dirham, dinar menyentuh dirham, dinar. Lalu diluaskan kulitnya sehingga diletakkan padanya setiap dinar dan dirham, ya, tersendiri. Artinya apa? Dinar dan dirham yang tidak dikeluarkan padanya zakat ini, Pak, akan dijadikan setrikaan yang akan menyetrika apa? Kulitnya itu, ya, jidatnya, punggungnya, rusuknya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis berikutnya, wa anil Ahnaf bin Qais qal jalastu ila mala'in min Quraisy faja'a rajulun khashinu sya'ar wa thiyab wal hay'ah hatta qama alaihim fasallam. Al-Ahnaf bin Qais berkata, aku duduk
ya, di majelisnya para pembesar Quraisy. Itu para sahabat maksudnya. Datanglah seorang laki-laki yang rambutnya acak-acakan, bajunya itu kasar, dan sikapnya juga terlihat keras. Hingga ia pun berdirilah di hadapan para pemuka Quraisy itu dan mengucapkan salam. Tsumaqal, lalu orang itu berkata, Basyirikani zina biratfin yuhma alaihi fi nari jahannam. Berikan kabar gembira kepada orang yang suka menumpuk-numpuk harta dengan batu yang dipanaskan dalam neraka jahannam. Thumma yudha'u ala halamati sadji ahadihim hatta yakhruja min nughdi katifih. Kemudian bara api yang sangat panas itu diletakkan di di halamatu sadji, di putingnya, ya, sehingga keluar dari tulang pundaknya. Itu sini ada tulang nih, Pak. Ya. Wa yudha'u ala nuqti katifi hatta yakhruja min halamati thadyihi yatazalzal. Dan diletakkan di sini di tulang pundaknya sehingga keluar dari putingnya itu. Dan ia terus diadab, yatazalzal, yataharrak, bergerak kesakitan. Thumma walla, kemudian orang itu pergi. Fajalasa ila sariyah, lalu ia pun duduklah di sebuah tiang masjid. Wa tabi'tuhu, lalu aku mengikuti orang itu. Wa jalastu ilaihi, dan aku pun duduk di hadapannya. Wa ana la adri manhu, dan aku tidak tahu siapa orang ini. Faqultu la aral qaum illa qad karihu alladhi qulta. Lalu aku berkata kepada orang ini, aku melihat orang-orang kok nggak suka dengan ucapan kamu itu. Qala innahum la ya'qiluna syai'a. Kata sahabat ini, mereka nggak paham apa-apa. Qala li khalili, qultu man khaliluk? Qala Nabi SAW. Dahulu kekasihku, ya, berkata, kemudian kata Ahnaf, siapa kekasihmu? Nabi SAW. Beliau bersabda, ya Aba Dzar, tubsir Uhudan? Hai Aba Dzar, kamu melihat gunung Uhud tidak? Qultu fa nadartu ila syams ma baqiya minan nahar. Maka aku pun melihat ke matahari yang masih tersisa dari siang. Wa ana ara Rasulullah SAW yursiluni fi hajatin lah. Dan aku melihat sepertinya Rasulullah SAW mau mengirim aku ke sana untuk sebuah kebutuhan. Qultu na'am, ya, aku melihat Rasulullah. Beliau bersabda, ma uhibbu anna li mithla Uhudin dhahaban unfiquhu kullah ila 3 dananir. Aku tidak suka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kecuali aku akan infakkan seluruhnya, kecuali 3 dinar saja. Wa inna haula'i la ya'qilun. Rupanya sahabat ini berhujah dengan hadis ini, Pak. Mereka itu orang-orang gak paham, itu gak berakal. Innama yajma'una dunya. Mereka kerjaannya cuma mengumpulkan dunia. La wallah, la as'aluhum dunya, wa la astaftihim min andin. Demi Allah, aku tidak akan pernah minta kepada mereka dunia. Tidak pula aku mau meminta fatwa kepada mereka tentang agama. Hatta alqallaha azza wa jal, sampai aku bertemu dengan Allah. Siapa sahabat ini? Ada yang tahu? Abu Dzar. Ya, Abu Dzar ini, Pak, pendapatnya ekstrim. Abu Dzar mengatakan tidak boleh menabung harta. Gak boleh menabung duit, gak boleh. Jadi madhabnya Abu Dzar itu duit harus dihabiskan hari ini. Besok cari lagi. Ya, gak boleh nabung, gak boleh.
Dan ini pendapat yang beliau bersendirian padanya, diselisih oleh seluruh sahabat. Kalau para sahabat yang lainnya berpendapat boleh menabung, asal dikeluarkan padanya apa? Zakat. Nah, Abu Dzar kenapa berpendapat demikian? Karena berdasarkan hadis yang beliau dengar ini. Di mana Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, kamu lihat gunung Uhud itu?" "Lihat ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Aku tidak suka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kecuali aku infakkan seluruhnya, kecuali 3 dinar saja." Nah, dari situ Abu Dzar memahami, oh berarti harta kita harus diinfakkan semuanya, nggak boleh tabung. Tapi Abu Dzar nggak tahu ada hadis-hadis yang lain yang membolehkan selama dikeluarkan padanya apa? Zakatnya. Sementara sahabat yang lain tidak memahami demikian hadis tersebut, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya ya akhi, para sahabat ya terkadang terjadi perselisihan pemahaman di antara mereka, saudaraku seiman. Dan itu seringkali terjadi, saudaraku seiman. Kewajiban kita kalau terjadi perselisihan para sahabat gimana dong? Tentu kita pertama melihat hujah-hujah mereka. Yang kedua, saudaraku seiman, melihat perbuatan khulafa ar-rasyidin. Karena Rasulullah SAW sabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin." Ketika terjadi perselisihan, kata Rasulullah, hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah siapa? Khulafa'ur rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin, Pak? Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Dan ternyata khulafa'ur rasyidin tidak setuju dengan pendapat Abu Dzar. Ya. Makanya terjadi perselisihan Abu Dzar dengan Uthman. Hingga akhirnya kemudian Abu Dzar pun pergi dan tinggal sendirian di Robadah. Ya. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke faslun fi zakatil huli. Pasal tentang zakat perhiasan. Apa itu perhiasan? Yaitu semua yang dijadikan perhiasan oleh seorang wanita, Pak. Baik berupa emas atau perak ataupun yang lainnya. Para ulama sepakat ijma bahwa kalau perhiasan itu bukan emas dan perak, tidak ada zakatnya. Misalnya perhiasannya apa? Intan atau berlian. Ada zakatnya? Nggak ada. Iya. Walaupun misalnya intan berlian itu lebih mahal daripada emas dan perak, tetap tidak ada zakatnya. Dengan ijma para ulama. Para ulama juga bersepakat, ya ijma, bahwa perhiasan emas dan perak yang diharamkan wajib zakat. Contohnya apa? Kalau laki-laki pakai perhiasan berupa emas, haram tidak, Pak? Haram. Karena laki-laki tidak diperbolehkan pakai emas, Pak. Contoh lagi kata Syekh Utsaimin, kalau wanita punya perhiasan emas tapi bentuknya berbentuk kalajengking misalnya, atau berbentuk ular misalnya. Kata Syekh Utsaimin apa? Walaupun wanita boleh pakai perhiasan, tapi kalau bentuknya seperti itu haram. Dan para ulama semua sepakat bahwa perhiasan yang haram wajib dikeluarkan padanya apa? Zakat. Ijma di antara mereka. Yang menjadi perselisihan itu Pak, perhiasan yang halal. Perhiasannya apa? Yang halal, yang terbuat dari emas dan perak. Apakah perhiasan ini ya wajib padanya zakat atau tidak? Menjadi dua pendapat.
jumhur ulama, siapa jumhur? Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengatakan tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena sebatas digunakan untuk perhiasan, ya, itu sama halnya dengan antum punya piring, punya apa, segala sesuatu yang tidak digunakan untuk dijual belikan. Antum punya mobil perhiasan bukan? Hah? Perhiasan Bapak. Antum berhias dengan mobil kan bagus, lebih mahal daripada emas bahkan. Harganya berapa? Ada yang sampai miliar. Tapi mobil antum keluar zakat nggak? Kenapa? Nggak dizakati enggak? Enggak. Kenapa sebabnya? Karena tidak diperjualbelikan, tidak untuk jualan, sehingga tidak ada pertumbuhan, malah menyusut. Kata mereka, demikian pula emas. Apa bedanya? Hanya sebatas buat digunakan saja untuk perhiasan, kata mereka, nggak ada zakatnya. Sementara Abu Hanifah mengatakan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah sampai nisabnya. Apa dalil-dalil Abu Hanifah? Kita akan baca, ya. Hadis 768. Ruya an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi anna mar'atan atatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha maskatani ghalidhatani min dhahab. Faqala laha atu'fina zakata hadha? Qalat la. Qala ayasurruki an yusawwiraki bihima yawmal qiyamah siwaraini min nar? Qal fakhala'athuma fa'alqathuma ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalathuma lillahi wa li rasulih. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa lafdhu lahu wa Tirmidzi wa Daraqutni. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa anak wanita. Dan di tangan anak wanita itu ada gelang, ya, yang besar, yang terbuat dari emas. Lalu Nabi bersabda, kamu keluarkan tidak zakatnya gelang ini, gelang emas ini? Kata wanita ini, tidak, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu suka kalau nanti Allah berikan gelang kepadanya dari api neraka pada hari kiamat? Ya, kata dia tidak. Lalu kemudian dia pun langsung mencabut gelang itu dari tangan anaknya dan diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan ia berkata, ini sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Dalil yang kedua, hadis 769. Wa Aisyah zaujin Nabi sallallahu anha qalat, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a fi yadi fatakhat min warq. Faqala ma hadha ya Aisyah? Faqultu sana'tuhunna atazayyan laka ya Rasulullah. Qal atu'addina zakatahunna? Qultu la. Aw ma sya Allah. Qala hiya hasbuki minan nar. Rasulullah SAW masuk kepadaku, kata Aisyah. Dan Rasulullah melihat di tanganku ada fatakhot. Fatakhot itu gelang tapi biasanya dipakainya di kaki, Pak. Yang terbuat dari warik perak. Lalu Rasulullah bersabda, apa ini, hai Aisyah? Aku berkata, aku yang membuatnya, hai Rasulullah, sengaja untuk berhias untukmu. Kata Rasulullah, kamu keluarkan tidak zakatnya? Tidak. Kata Rasulullah, cukup buat kamu untukmu api neraka. Iya. Akan tetapi Pak, hadis ini didhaifkan oleh jumhur. Ya, dan yang menguatkan pendhaifan hadis ini, Aisyah sendiri pendapatnya tidak ada zakat untuk perhiasan. Ya. Dalam riwayat yang sahih, Aisyah pernah
memberikan perhiasan kepada anak-anak saudarinya, tapi Aisyah tidak menyuruh untuk mengeluarkan padanya zakat. Iya. Dalil yang selanjutnya, hadis 7770 an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, dakhaltu ana wa khalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaina aswirah min dhahab. Aku bersama bibiku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu kami memakai gelang-gelang dari emas. Lalu Rasul bersabda, atu'tiyani zakatahu? Ini gelang-gelang dari emas ini dikeluarkan zakatnya tidak? Kami berkata, tidak ya Rasulullah. Ama takhafani an yusawwirakum Allahu aswirah min nar? Apa kalian tidak takut kalau Allah jadikan itu gelang dari api neraka pada hari kiamat nanti? Adya zakatahu. Bayar zakatnya. Namun hadis ini juga didoifkan oleh jumhur. Ya. Dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, tapi Imam Ahmad sendiri yang meriwayatkan mengatakan hadisnya lemah, dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Kemudian hadis yang kedua, yang selanjutnya dari Thauban, ia berkata, Ja'at Hindun bintu Hubairah ila Rasulullah SAW wa fi yadiha fathun min dhahab akhwatim dhikham. Faja'ala Rasulullah SAW yadribu yadaha fadakhalat ala Fatimah tashku ilaiha alladhi sana'a biha Rasulullah SAW fantaza'at Fatimah silsilatan fi unuqiha min dhahab. Udah bunyi. Nanti dilanjutkan lagi ya, insyaallah. Naam. Allahu Akbar. Seperti novel-novel zaman sekarang, gak ada manfaatnya Pak. Dan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kata Ibnu Qudamah, tidak boleh berjual-belikan. Ya, sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak boleh diperjual-belikan. Apalagi fiksi. Yang namanya fiksi itu ya bohongan, hanya cerita-cerita yang tidak ada kenyataannya. Bukankah yang lebih baik antum jual buku-buku yang lebih yang manfaat, kitab fikih, kitab hadis, dan yang lainnya. Bagaimana hukum akikah anak saat 4 tahun? Dikarenakan saat lahirnya belum ada uang. Iya, kalau waktu lahirnya nggak ada uang, pas umur 4 tahun sudah ada uang, maka akikahkan Pak. Kenapa? Karena kata Rasulullah, al-ghulam murtahinun bi aqiqatihi. Anak itu tergadai oleh akikahnya. Sehingga dari itulah ya para ulama mengatakan kalaupun dia sudah besar tetap harus dikeluarkan padanya diakikahkan oleh orang tuanya. Wallahu a'lam. Bolehkah laki-laki ketika capek kerja sholat di rumah Ustadz? Dan apakah bisa termasuk terkena hadis tentang ciri-ciri sifat munafik? Capeknya itu gimana Pak? Capeknya itu membuat antum tidak bisa jalan atau gimana? Ya, capek aja sih saat. Tapi masih bisa jalan ke masjid? Masih bisa pakai motor? Masih, pergilah. Insya Allah capek antum pahalanya besar. Iya. Tapi kalau capeknya membuat antum betul-betul tidak kuat, ya uzur itu. Jika pasangan suami istri telah melakukan zikir tidur malam, namun selepas itu istri membacakan dosa-dosa suami yang pernah dilakukan. Dibacakan.
sesuai catatan. Subhanallah. Ini istri sampai nyatatin dosa-dosa suami. Kayak malaikat aja disatatin. Subhanallah. Ya akhi, melupakan kesalahan pasangan itu akhlak yang mulia. Akhlak yang apa? Yang mulia, akhi. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku mendapatkan taghaful itu rohah lil qalb, ketenangan untuk hati. Apa taghaful? Taghaful itu artinya melupakan kesalahan. Kalau antum punya pasangan kerjaannya nyatetin kesalahan antum, waduh musibah antum. Ya kita katakan, kalau saya catatin kesalahan kamu mau nggak? Satu persatu, lalu saya bacakan kepada kamu, mau? Kalau dia bilang nggak mau, ya sudah saya juga nggak mau. Saya manusia, manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Kalau kamu mau mencari suami yang nggak pernah salah, silakan kamu nikah sama Nabi. Ya, bilang ke istri, ya saya manusia, saya sudah berusaha dan insya Allah saya akan berusaha untuk berbuat baik. Tapi yang namanya manusia kan tempatnya berbuat apa? Salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Ya, coba ingatkan dia, istrimu itu, karena sikap seperti ini akhlak yang buruk, sangat tidak baik. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah
Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu bertindak, bersikap itu menggunakan asas keuntungan. Untungnya buat saya apa? Kalau dia merasa ini menguntungkan dirinya, dia akan kerjain tuh. Kalau dia melihat ini banyak keutamaannya, dia akan menyeburkan diri. Tapi kalau dia merasa ini nggak menguntungkan atau dia merasa ini merugikan, dia nggak tertarik. Itu manusiawi. Ya simpel aja, misalnya ada yang nawarin antum investasi. Anda mau investasi nggak? Ini menggiurkan loh. Investasinya Anda taruh 100 juta. Insya Allah setiap bulan rutin rugi 20 juta. Kira-kira siapa yang mau taruh duit antum di sana? Insya Allah antum